Jadi kita belajar ke materi ini. Bab 1, sistem gerak dan sistem gerak pada manusia dan penyakitnya. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, memahami sistem gerak pada manusia. Yang kedua, memahami penyakit dan kelainan yang berkaitan dengan sistem gerak. Organ penyusun sistem gerak itu ada rangka, otot, dan persendian atau bahasa lainnya artikulasi. Itu bahasa lain dari persendian. Nah, organ pendukung gerak. Yang pertama ada sistem muskuloskeletal. Itu tulang dan rangka atau bones atau skeleton. Terus ada persendian atau artikulasi sama jaringan ikat. Kemana ini nggak masuk ya jaringan ikat, connective tissues dan otot atau muscle. Jadi organ pendukung gerak itu ada tulang dan rangka, persendian atau articulation atau joints, dan otot muscle. Nah, ini jenis rangka pada hewan ada yang exoskeleton dan endoskeleton. Kalau mama exos itu tulangnya ada yang di luar, contohnya kayak di siput nih. Siput kan tulangnya juga ada nih yang di luar cangkangnya itu kan tulang. Terus apa namanya? Apa sih namanya itu hewannya belalang itu memiliki tulang juga, tulang pelindung di bagian luarnya. Sedangkan kalau memang yang endoskeleton itu juga kayak manusia itu tulang rangka. Jadi yang tulang yang menyusun gitu. Di Salah, seingat aku yang pas ulangan ada soal yang ya tentang kura-kura kan hewan. atau penyu. Iya ya, jawabannya ke penyu. Iya Yang itu. yang Itu exoskeleton keduanya dan memiliki endoskeleton. exoskeleton dan endoskeleton. Dua-duanya punya. Jadinya ada exoskeleton dan endoskeleton. Nah, jenis-jenis tulang. Yang pertama, tulang menurut sifatnya. Ada tulang rawan dan tulang keras. Nah, kalau namanya tulang rawan atau kartilago, yaitu lunak, luntur, atau elastis. Karena tulang rawan mengandung sedikit zat kapur dan lebih banyak mengandung zat perekat atau kolagen. Sedangkan osteon itu yang keras, kaku, tidak elastis, karena mengandung lebih banyak zat kapur dan sedikit zat perekat. Ini kebalikannya. Kalau tulang rawan itu kartilago, itu kenapa bisa lunak, lentur, elastis? Yaitu karena tulang rawan mengandung sedikit zat kapur dan lebih banyak mengandung zat perekat atau kolagen. Kalau memang tulang keras atau osteon, keras, kaku, dan tidak elastis karena memiliki banyak zat kapur dan sedikit zat perekat atau kolagen. Jadi kebalikannya, tulang rawan kartilago dengan tulang keras osteon. Nah, jenis tulang rawan. Tunggu aku izin share link belajarku ke ini dulu ya, ke grup kelas sama grup kelas 7A. Nah, jenis tulang rawan. Ada tulang hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Yang pertama ada tulang rawan hialin, contohnya trakea. Yang kedua, tulang rawan elastis, yaitu contohnya cuping telinga dan daun telinga. Maksudnya bisa digerakin gitu. Kalau hialin itu ada di trakea atau tenggorokan, dan yang terakhir itu fibrosa, yaitu contoh tulang rawan di persendian. Nah, contoh tulang rawan di persendian itu yang ini nih. Nah, ini kan tulang rawan di persendian. Tulang rawan sendi. Jadinya yang ada di penghubung atau pengikat antar tulang lah. Nah, itu ada di tulang rawan fibrosa, contoh tulang rawan di persendian. Jadi tulang rawan itu ada jenis tulang rawan atau atau kartilago yang lunak, lentur, elastis yang disebabkan karena sedikit zat kapur dan lebih banyak mengandung zat perekat atau kolagen ada tiga. Yaitu ada tulang rawan hialin, elastis, dan fibrosa. Hialin itu contohnya ada di tenggorokan atau trakea. Tulang rawan elastis contohnya cuping, hidung, dan daun telinga. Dan tulang rawan fibrosa yaitu contoh tulang rawan di persendian. Nah, tulang keras menurut bentuknya. Yang pertama ada tulang pipa, contohnya tulang paha, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang ruas jari, tulang kering dan lain-lain. Jadi tulang pipa itu yang bentuknya kayak gini nih. Nanti kita bahas ya bentuknya. Terus ada tulang pendek, contohnya tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Ruas-ruas tulang belakang, nah itu termasuk tulang pendek. Dan tulang pipih, contohnya tulang pinggul, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Coba kita lihat nih. Nah, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang pipa. Nah, ini beberapa contoh tulang menurut bentuknya. Ada tulang pendek, jadi pendek ini, nah yang ini nih, satu, dua, tiga. Jadi ini per part gitu. Jadi ada bagian ini, bagian satu, ini
tulang pendeknya 1. Terus ini tulang pendek 2 dan ini tulang pendek ketiga. Terus ada tulang pipi. Tulang pipi itu bentuknya ya pipi gitu, gepeng. Contohnya ada di tulang belikat sini. Mana ya? Aku izin on cam. Nah, ini tulang pipi nih. Tulang pipi yang ada di sini nih. Nih, ini tulang pipi nih di bagian sini. Ini merupakan tulang pipi yang namanya tulang belikat. Ini tulang belikat. Terus tulang pipa itu contohnya di lengan atas. Pokoknya yang bentuknya pipa lah kayak gini. Atau bahasa lain itu bentuknya ini bonggol. Ini bukan. Ini tulang pipa ya. Namanya tulang pipa. Tulang pipa itu contohnya tulang lengan atas, terus tulang belakang, tulang hasta, tulang pengumpil, terus eh, tulang paha. Kalau mamanya tulang kelangkang ini eh, tulang pipi. Terus kalau mamanya tulang belakang itu tulang pendek. Nah itu jenis-jenis tulang. Jadi jenis-jenis tulang keras menurut bentuknya. Ada tulang pendek, ada tulang pipi, dan ada tulang pipa. Kita bahas, tunggu aku on cam, off cam lagi ya, makasih. Kita bahas tentang proses osifikasi atau penulangan. Aduh, tunggu aku ambil buku tulis IPA aku dulu ya. Tunggu ya. Nah, ini proses osifikasi atau penulangan. Oh, aku nggak ada catatan Pak biologi. Jadi proses osifikasi atau penulangan adalah proses perubahan dari tulang rawan menjadi tulang keras. Terdiri dari masa janin hingga masa anak-anak. Jadi ya, tulang rawan itu udah terbentuk dari pas masih janin. Jadi bayi itu kalau mamanya lahir itu tulang-tulang itu masih pada tulang rawan. Terus semakin besar jadi anak-anak tulangnya udah mulai berkembang nih. Jadi udah mulai mengalami osifikasi atau penulangan. Proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Nah, itu namanya osifikasi atau penulangan. Dan akhirnya jadi tulang dewasa seperti ini. Jadi ini bagian tulang kerasnya dan sisanya ini jadi tulang rawan sendi atau tulang rawan fibrosa. Nah, ini tulang rawan fibrosa contohnya tulang rawan di persendian. Jadi ini dari tulang rawan dari janin atau dari bayi terus jadi anak-anak ini tulangnya kayak gini dan sampai yang dewasa tulang rawan sendi jadinya. Nah, ini kenapa nih kalau mami anak-anak patah tulang itu maaf ya. Maksudnya kalau mami kita yang masih muda atau yang masih anak-anak itu proses patah umpamanya tangan kita atau kaki kita patah tulang. Kenapa itu masih bisa disembuhin atau bahkan cepat sembuhnya? Karena tulang itu masih tulang rawan nih. Dan saat kan tulang itu kan tumbuh ya, eh, jadinya cepat gitu tumbuhnya karena masih eh, masa pertumbuhan dan tulangnya masih mengalami osifikasi. Jadinya inilah apa namanya masih masih tumbuhnya cepat. Beda kalau mama yang udah tua atau gimana, itu kalau mama patah tulang itu cepat lama pemulihannya. Beda sama anak-anak atau yang masih muda. Nah, jadi aku ulangi lagi, proses osifikasi atau penulangan adalah proses perubahan dari tulang rawan menjadi tulang keras. Terjadi dari masa janin hingga masa anak-anak, bahkan sampai dewasa. Nah, tulang rawan sendi ini merupakan eh, kok sendi lagi. Ini merupakan tulang rawan fibrosa. Jadi yang di sini ini tulang rawan sendi. Nah, ini namanya tulang rawan fibrosa. Aku lanjut. Ini struktur tulang. Ada epifise atau bonggol tulang. Ini epifise. Terus ada metafise bagian sininya. Dan diafise. Diafise itu bagian tengahnya atau bagian yang kerasnya. Kalau mama epifise, di epifise ini ada nih namanya itu apa mah spons tulang atau spons lah, bagian spons.
tulang spons. Nah, itu di epifise letaknya. Terus ada, jadi di epifise ini tulang keras ya. Kalau epifise ini terdiri dari tulang spons dan di pinggirnya ini ada tulang rawan fibrosa. Kalau makan ayam pasti tahu. Jadi metafise ini tempat buat tulang tumbuh. Terus di dalam di diafise itu bagian terluar tulang itu namanya periosteum. Terus ada sumsum tulang yang kuning, pembuluh darah sama tulang kompak. Tulang kompak itu yang apa ya? Yang tebel lah. Nah, yang ini tulang kompak. Sedangkan kalau mama yang di dalam-dalam ini, nah ini tulang spons. Nah, ini kalau mama dari samping, kalau mama dari dalam kita bisa lihat nih. Yang ini kanalikuli, ini kanalikuli, terus ini lakuna. Jadi kanalikuli itu kumpulan lakuna gitu. Terus ini yang bulat hitam apa ya kayak titik-titik kayak gitu, yang ini. Nah, ini tulang sistem Havers. Terus ini ada tulang lamela, lamela tulang, sama ini kanal pusat. Yang ini. Ini lebih jelas nih. Ini tulang kompak, terus ini tulang spons. Keterangan tentang struktur tulang. Epifise bagian ujung pipa yang berukuran lebih besar atau bonggol tulang dengan struktur bagian dalam berupa tulang spons. Nah, yang ini epifise atau bonggol tulang bagian ujung tulang. Nah, ini terdiri dari tulang spons. Kalau namanya metafise ini lain lagi. Cakra epifise atau metafise adalah daerah pertumbuhan tulang. Jadinya tulang itu memanjang gitu. Umpamanya dari segini, umpamanya mau memanjang lagi. Ini anggaplah bonggol tulang atau bagian epifise. Jadi tulang itu memanjang gitu. Jadi yang membuat panjang itu bagian metafisenya, bukan bagian atau epifisenya yang memanjang, tapi epifisenya yang memanjang. Jadi yang tumbuh itu bagian epifisenya, manjang gitu. Nah, ini bagian epifisenya. Eh, ya ini bagian epifisenya. Bagian epifise ini bagian metafise. Epifise itu bagian ujung tulang pipa yang berukuran lebih besar atau bonggol tulang dengan struktur bagian dalam berupa spons. Sedangkan kalau memecahkan epifise atau metafise adalah daerah pertumbuhan tulang. Diafise daerah yang selnya tulang daerah yang sel-sel tulangnya sudah dewasa. Sedangkan kalau namanya tulang spons yaitu jaringan tulang yang strukturnya berongga-rongga seperti spons. Maka dari itu karena berongga jadinya dia itu rapuh atau bisa digigit. Beda dengan tulang kompak. Kalau tulang kompak itu kan ini ya tebel gitu, bukan kayak tulang spons gitu. Jadi kalau namanya tulang spons itu masih bisa digigit dalamnya atau masih bisa dimakan lah. Kalau namanya tulang kompak atau di daerah diafise itu udah susah, udah keras. Terus ada osteosit yaitu sel tulang. Nah, lakuna itu ruang bekas sel tulang yang mati. Terus kalau mekanali kuli yaitu kumpulan dari lakuna. Lakuna itu ruang bekas sel tulang yang mati, sedangkan kalau mekanali kuli yaitu kumpulan dari lakuna. Nah, terus ada saluran Havers yaitu saluran-saluran di dalam tulang dikelilingi oleh sel-sel tulang berisi pembuluh darah dan berfungsi menyalurkan oksigen dan zat makanan bagi sel tulang. Itulah saluran Havers. Nah, ini saluran Havers itu yang ini. Jadi fungsinya itu ya berisi pembuluh darah yang berfungsi untuk menyalurkan oksigen dan zat makanan bagi tulang. Itu fungsi dari saluran Havers. Jadi cakra epifise ini yang untuk daerah pertumbuhan tulang ya. Osteosit juga nih, sel tulang. Aku lanjutkan ya. Tulang rangka manusia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak ini masuknya itu ke dalam jenis tulang pipih. Yang pertama ada tulang sutura serata. Ini bagian yang di sini. Terus tulang dahi, aku coba on cam ya. Tulang dahi atau jidat, ngomongnya dahi ini. Terus kalau ngomongnya tulang temporal itu ada di sini. Nah, ini tulang temporal di sini nih. Ini tulang temporal nih, bagian sini. Atau bagian sini nih, ini tulang temporal. Nah, ini bagian temporal. Terus tulang baji itu di pelipis. Ini tulang baji, tulang rahang atas.
tulang rahang bawah, terus tulang pipi. Pipi itu ya di sini, di bawah sini. Koma metali tulang temporal itu di sini agak sini. Ini tulang temporal. Koma tulang baji itu di pelipis. Terus di belakang ada tulang oksipital. Terus di dekat tulang temporal ini ada sutera suka atau pemisahnya itu sutera squamosa dan tulang parietal. Nah, mereka itu disambungkan dengan sendi namanya sendi mati. Aku lupa sih nama sendinya apa. Ya, sendi atau sinartrosis atau sendi mati. Yaitu hubungan antara tulang tidak dapat digerakkan karena persendian pada tulang tengkorak atau sutura. Jadi untuk yang menghubung-hubungkan satu sama lain gitu. Nanti kita bahas ya. Jadi aku ulangi lagi, kelompok tulang tengkorak itu atau tulang tengkorak itu termasuk ke dalam rangka tulang pipi. Jadi yang pertama ada tulang baji itu di pelipis ini tulang baji. Terus tulang temporal itu di sini, jadi tulang temporal. Terus tulang pipi itu ya di sini di pipi. Peluk cium, sana sini, nah. Aku nggak tahu sih. Terus tulang rahang atas itu yang ini. Terus tulang rahang bawah itu yang ini, tulang pipi itu yang ini. Ini pipi. Atas ini tulang temporal dan ini tulang baji. Kalau mereka nonton Tokyo Revenger itu gampang nandainnya. Ingat aja baji yang mati gara-gara kepala ditumpahin. Oke, aku lanjutkan. Terus ini ada tulang dahi. Siapa di sini yang husbunya baji? Maaf ya. Terus ada sutura serata. Itu yang menghubungkan lah. Terus ada tulang parietal belakang sini. Terus sama tulang oksipital. Tengkorak bagian bawah. Yang menghubungkan ada sutura serata menghubungkan tulang dahi dengan tulang parietal dan yang lain-lain dan seruta squamosa. Nanti kita bahas. Kenapa mereka bisa terhubung? Karena ada sendi mati atau sinartrosa. Nanti kita bahas ya. Oke, kayaknya aku bakal on cam lagi deh. Terus ada tulang gelang bahu. Jadi bahu ini, nah ini dihubungkan dengan ada dua tulang itu, ada tulang selangka. Tulang selangka itu yang di atas sini dan tulang belikat. Tulang belikat itu yang bagian sini. Nah ini aku agak naikkan ya. Nah, ini tulang sini. Nah ini tulang belikat. Sedangkan kalau mame tulang selangka ini yang di pundak. Kalau mame tulang belikat itu yang di sini. Oke, aku lanjutkan. Terus ada tulang rusuk. Kita bahas yang ini dulu ya. Ini merupakan eh, tulang yang melindungi organ dalam. Aku lupa lagi namanya apa. Ya, aku lupa. Pokoknya ini tulang hulu yang di sini, terus sampai ke tulang badan dan tulang pedang-pedangan. Kenapa disebut tulang pedang-pedangan? Karena ini bentuknya pedang. Dan ini merupakan jenis tulang hulu, tulang badan, sama tulang pedang-pedangan. Ini masuknya ke dalam tulang apa ya? Tulang pendek apa tulang pipa? Aku kurang paham sih, aku lupa. Terus pokoknya di tulang rusuk ini sepanjang tulang rusuk sampai tulang rusuk. Oh, ini bagian tulang rusuk. Nah, ini merupakan tulang apa ya? Aku lupa lagi astagfirullah. Tulang pipi kalau nggak salah. Jadi tulang rusuk. Tunggu. Halo Bekemet. Apa itu Bekemet? Oh, enggak, teman-teman. Lupa lupa di private. Oke, oke. Aku lanjut. Oke, jadi ada tulang hulu, tulang badan, dan tulang pedang-pedangan. Ini bagian depannya. Kalau mau yang bagian belakangnya ini udah masuk ke tulang belakang. Nanti kita bahas dulu ya. Kita bahas dari tulang ini bagian depannya, terus ada tulang rusuk dan ini bagian tulang belakang yang ini. Yang pertama ada tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati itu dia tuh kayak nempel gitu. Jadi berhubungan gitu sama tulang yang tulang hulu atau tulang belakang situ. Jadi terus jadi masih nempel gitu sampai ke bagian ini. Nah, habis itu ada tulang rusuk palsu. Tulang rusuk palsu itu yang menempelnya itu bukan ke tulang yang pedang-pedangan atau tulang bulu atau tulang badan, tapi dia itu terhubungnya itu dengan tulang rusuk sejati. Jadi dia nempel gitu sama tulang rusuk sejati. Tapi nanti dia balik ke bagian tulang belakang sini.
Sedangkan kalau mamanya tulang rusuk melayang, itu melayang. Jadi kayak gini. Nah, jadi nggak terhubung dengan tulang rusuk palsu. Tulang rusuk sejati itu ada 7 pasang, tulang rusuk palsu ada 3 pasang, dan tulang rusuk melayang ada 2. Jadinya ada 7 tambah 3, 10. Jadi ada 12 pasang. Kalau tulang rusuk sejati ada 7, tulang rusuk palsu ada 3, dan tulang rusuk melayang ada 2. Ini tulang hulu, ini tulang badan, dan ini tulang pedang-pedangan yang kecil. Terus yang ruas-ruas tulang belakang. Di sini ada 7. Jadi ada 7 ada 7 12 5 5 4. Jadi tulang ekor itu ada 4. Jadi enggak, kalau diulangan kan banyak yang kecoh. Jadi di sini itu ada tulang belakang, ruasnya 7. Terus tulang punggung ada 12. Ruas tulang pinggang ada 5. Ruas tulang kelangkang ya kelangkang ada 5 dan 4 ruas tulang ekor. Kemarin pas ulangan yang tanya tulang kelangkang kan, Iya, pinggang. tulang kelangkang. Kupikir kelangkang itu kalian tahu selang. Maaf. Ya, aku malah mikirnya agak keren sih. Dia tulang kelangkang itu ada 5 ruas. Jadi aku ulangi lagi dari gelang bahu. Ini ada selangka dan ini belikat. Terus tulang rusuk itu ada 7 pasang, ada 12 pasang, 7 rusuk sejati, rusuk palsu 3 pasang, dan rusuk melayang ada 2 pasang. Terus di sini ada tulang bulu, tulang badan, dan tulang pedang-pedangan. Antara reviewnya nggak dibuka buat ulangan. Ah, iya emang gak dibuka. Kalian bujuklah ke Bu Sijo. Kok Bu Sijo, ke Bu Si Ina. Ayo dong bantuin aku tanyain ke Bu Ina. Ya, nggak ada yang nyaut. Oke, aku lanjutkan. Jadi ini ada, terus kalau memang tulang belakang kita ada 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung, dan 5 ruas tulang pinggang, sama 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Terus gelang panggul, yaitu di sini ada tulang usus yang merupakan tulang pipi, sama tulang duduk, sama tulang kemaluan. Kalau mami menurutku tulang usus itu sama aja kayak tulang pinggul. Ini sama aja kalau menurutku ya. Jadi tulang usus sama tulang pinggul itu sama aja. Sama-sama merupakan tulang pipi dan itu sama aja namanya. Cuman beda ini aja Pak Meh. Cuman beda penyebutannya. Jadi di sini tulang usus dan ini tulang duduk. Terus yang ini tulang kemaluan. Oke, aku lanjut. Kelompok tulang anggota gerak. Yang pertama ada anggota gerak atas. Jadi ini terhubung dengan tulang ini apa Meh? Eh, gelang bahu atau ya kalau nggak salah gelang bahu ya. Terhubung dengan tulang gelang bahu. Jadi ini tulang belikat, ini tulang belikat, yang ini tulang belikat, terus yang ini tulang selangka. Jadi mereka terhubung nih di tulang belikat, tulang selangka, ini namanya tulang lengan atas. Di situ kalau aku ya, nantinya itu pengumpil itu ini nih. Pengumpil itu kelingking, ini pengumpil. Kalau namanya tulang hasta itu 4 jari. Maaf, maaf, maaf. Tulang pengumpil itu jempol. Kan ini kan tulang itu kayak apa ya? Kan ada 5 nih. Kita ini. Nah, kalau mama kita pegang ini ada yang bagian sini sama ada yang bagian sini. Ini kayak ada 2 tulang gitu. Tulang pengumpil itu yang iniin jempol, tulang yang bagian kan ini kan tulang yang nyambungin jempol nih. Nah, sampai sini terus kepisah. Nah, jadi ini tulang pengumpil yang menghubungin jempol, ini tulang pengumpil. Sedangkan kalau mama tulang hasta itu yang untuk 4 jari ini, yang bagian sini. Nah, ini tulang hasta nih. Jadi kalau aku nadainnya itu kan tangan pasti kan digambarkan tangannya begini. Tulang pengumpil itu yang ngarahinnya ke jempol, nih yang di sini. Sedangkan kalau mau tulang hasta itu yang keempat jari ini, keempat jari sisanya. Nah gitu, yang merupakan tulang lengan atas,
tulang pengumpil, tulang hasta, sama tulang jari-jari tangan itu merupakan tulang bentuk dari tulang pipa. Sedangkan kalau namanya tulang pergelangan tangan itu masuknya itu ke tulang pendek. Jadi tulang pergelangan tangan itu, waduh, ada Yusha ini nggak tahu nih Yusha yang mana. Arziki, oh Ziki. Nah, jadinya tulang itu ada yang eh, tulang lengan atas, tulang pipa. Pengumpil itu yang di jempol sini, bagian jempol. Nah, ini tulang pengumpil nih. Ini tulang pengumpil, sama ini tulang hasta. Itu semuanya termasuk tulang jari tangan itu masuknya itu ke dalam tulang pipa. Sedangkan kalau mamanya tulang pergelangan tangan yang di sini itu masuknya ke dalam tulang pendek. Nah, jadi tulang pergelangan tangan ini tulang pendek nih. Yang ini tulang pendek. Jumlahnya aku lupa. Jumlah tulang pendek itu ada berapa? Jumlah tulang pada pergelangan tangan. Ada 8 ya, ada 8. 8 batang. Tunggu, aku lupa sih. Atau di chatnya Bu Inga ya? Ya, pokoknya di pergelangan tangan itu merupakan tulang pendek. Terus aku ulangi lagi, tulang pengumpil itu yang searah dengan tulang jempol, sedangkan kalau namanya bukan tulang kering, tulang apa sih satunya lagi tuh? Sedangkan kalau namanya tulang hasta itu yang keempat jari itu, yang di bagian sini. Kalau namanya tulang pengumpil itu yang menghubungkan ke jempol. Nah, yang ini. Tunggu, aku lupa jumlah tulang pergelangan tangan itu ada berapa. Mana aku kalau nggak salah pernah nanya gitu. Pernah nanya ke Bu Inga. Cuman lupa. Ya nggak masuk tuh ya. Iya, maksudnya buat pengetahuan aja tuh keluar kan. Oh, aku nggak pernah nanya ternyata. Oke, aku lanjutkan aja ya. Terus aku lanjut ke tulang kaki. Nah, di kaki itu aku nggak perlu praktekin kan. Ada tulang paha. Kalian juga nggak mau lihat pahaku kan. Oke, aku lanjutkan. Nah, terus di tulang paha ini termasuk tulang ini ya, eh, tulang apa namanya? Tulang pipa. Itu di paha. Terus ada tulang tempurung lutut. Nah, yang ini. Nah, tulang lunaknya itu tulang lunak sendi. Yang merupakan tulang lunak itu merupakan tulang fibrosa. Jadi aku menghubungkan materi tulang lunak dengan materi kelompok tulang anggota gerak. Mungkin kalau mama agak pusing, mohon bisa dimaklumi supaya efektif dan efisien. Terus ada tulang kering. Tulang kering itu yang singkatnya yang tebal. Kalau mama tulang betis itu yang tipis. Atau kalau mama di gambaran kita ini tulang bagian yang depan gitu. Sedangkan kalau mama tulang kering itu yang bagian belakang. Nah, jadi tulang betis itu yang tipis, sedangkan kalau tulang kering itu yang tebal. Terus tulang pergelangan kaki itu juga pakai tulang ini apa meh? Tulang pendek. Kalau mama tulang paha, terus tulang kering, tulang betis, terus sama tulang jari kaki itu masuknya ke dalam tulang kok tulang peluru lagi. Tulang ini apa meh? Tulang pipa. Sedangkan kalau memang tulang telapak kaki itu tulang pipi dan tulang pergelangan kaki itu masuknya ke tulang pendek. Jadi habis tulang betis sama tulang kering ada tulang pergelangan kaki yang merupakan tulang pendek dan tulang jari kaki yang merupakan tulang pipa. Ah, ya itu. Oke, aku lanjutkan ya. Persendian atau artikulasi. Ada hubungan antar tulang atau pertemuan satu tulang dengan tulang yang lain. Macam-macam sendi. Yang pertama ada sinartrosis atau sendi mati. Nah, jadi persendian itu adalah hubungan antar tulang atau pertemuan satu tulang dengan tulang lainnya. Macam-macam sendi ada sinartrosis atau sendi mati, yaitu hubungan antar tulang yang
tidak dapat digerakkan. Contohnya persendian pada tulang tengkorak atau sutura. Terus ada tulang amfiartrosis yaitu sendi kaku, yaitu yang hubungan antar tulang yang dapat digerakkan dengan terbatas. Contohnya persendian pada ruas-ruas tulang belakang dan persendian antar tulang rusuk dengan tulang dada. Terus diartrosis atau sendi gerak yaitu hubungan antar tulang yang dapat digerakkan dengan bebas sendiri dari sendi peluru, sendi engsel, sendi geser, sendi pelana, dan sendi putar. Nah, jadi ada tiga jenis sendi, yaitu sinartrosis atau sendi mati. Itu hubungan sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya tulang tengkorak atau sendi pada tulang tengkorak atau sutura. Jadi cuma jadi penghubung atau di inilah apa namanya perekatnya. Kan ini kan ini ya di sini. Nih, tulang sutura. Jadinya kayak ini kan terpisah-pisah nih ada berbagai bagian. Nah, itu yang menghubungkan itu sinartrosis atau sendi mati. Terus ada amfiartrosis atau sendi kaku yaitu yang hubungan antar tulang yang terbatas gitu geraknya. Contohnya persendian pada tulang belakang dan persendian antar tulang. Jadi karena itu terbatas jadinya mau digerakin kayak gini ya gitu. Nah, itu jadi sendi kakunya itu cuma ngikutin doang gerak dari sistem atau dari sendi geraknya atau tulang yang digunakan untuk bergerak gitu. Tulang anggota gerak. Jadi terus kalau mamanya pernafasan itu juga kan ada nih yang hubungan ini. Ada di materi yang ini. Nah, ini yang bisa apa meh apa ya membesarkan dan mengecilkan paru-paru itu ya tulang ini apa meh tulang ini apa meh sendi kaku atau amfiartrosis. Contohnya pada persendian pada ruas-ruas tulang belakang dan persendian antara tulang rusuk dan tulang dada. Tulang dada itu yang buat nafas gitu. Jadi kalau nafas kan kita apa ya narik nafas, otomatis karena tekanannya tinggi maka dari itu membesar. Sedangkan kalau mamanya mengecil atau kita buang napas itu mengecil gitu karena tekanannya kecil. Kayak kita ngisi ban atau ngisi